Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Amalina saat ini bersama seorang kader NWDI yang juga merupakan pimpinan Ribat Al-Ghazali dan dijuluki sebagai singanya NWDI. Telah hadir bersama kami Ustadz Munawir Ghazali KHSIC. Bagaimana kabar hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah hadir di ruang Anjum. Baik, jadi begini Ustadz, kita langsung saja Ustadz. Saat ini sedang hangat pembahasan terhadap penyematan Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA yang dijuluki atau dikatakan sebagai ulama penjilat gara-gara meluruskan isi pidatonya Pak Anies Baswedan tentang perbandingan pembangunan jalan pada era Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Bahkan ada yang lebih ekstrem, Ustaz. Ada oknum yang mengatakan TGB itu bersekutu dengan iblis. Nah, mendengarkan hal ini, melihat kejadian ini, kami ingin mendengarkan apa respon Ustaz sebagai kader NWDI terhadap Tuan Guru Bajang yang disematkan sebagai ulama penjilat dan bersekutu dengan iblis. Kita buka diskusi kita pada kesempatan kali ini dengan pertanyaan ini, Ustaz. Baik, bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man amma ba'd. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa hadir di studionya Ruang Anjum di sini, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur dan memberikan apresiasi terhadap kesempatan ini. Dan kita ingin juga pada kesempatan ini mudah-mudahan harapan kita ke depan bahwa bicara soal attitude dalam hal kita bermedia sosial, tentunya juga di tengah kebebasan, harusnya kebebasan itu berada dalam ruang lingkup kemerdekaan kita berpendapat. Artinya bebas tapi dalam kemerdekaan kita gitu loh. Ya, jadi kalau bebas sebebas-bebasnya ini kan sesuatu yang tentunya tidak terkontrol. Baik, saya kira dalam kesempatan ini saya ingin pertama kami ingin menyatakan sikap bahwa apa yang dilontarkan oleh oknum-oknum baik di media sosial, bahkan juga di media, bahkan itu viral sekali berita itu dimuat di media cetak, bahkan tidak sedikit memuatnya sebagai headline news pada media-media online kita. Sampai ramai pemberitaan di televisi. Iya, bahkan sudah mulai ke ruang ya studio-studio dan televisi yang kawakan bertaraf nasional. Jadi menyikapi hal itu, pertama kami ingin menyatakan bahwa apa yang disampaikan ke TGB itu saya yakin guru kita, Tuan Guru Bajang, Tuan Guru Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, beliau sangat-sangat terbuka manakala kemudian baik itu apalagi beliau berstatement itu di hadapan publik, karena ini adalah sesuatu yang kalau akan kita kembalikan ke pribadinya Bapak Tuan Guru Bajang, tentunya kita review 2 dekade pemerintahan beliau di 2 periode itu. Pada suatu pertemuan kami pernah diceritakan bahwa ada salah satu akun Facebook mengatasnamakan beliau lalu meminta sejumlah uang gitu loh kepada baik itu dinas, bahkan instansi-instansi untuk dia dalam mencatut nama TGB gitu loh pada saat itu. Dan beliau kemudian meminta untuk pelakunya itu dihadirkan. Dan pada saat itu hanya sekali itu beliau menuntut begitu. Tapi pada faktanya setelah sidang itu lalu beliau meminta agar dia tidak dikurung gitu. Kalau bicara soal TGB-nya clear, tapi ini bicara
diksi yang digunakan lalu dinisbatkan pada TGB, disematkan kata-kata itu. Justru kekhawatiran kita mengatakan hal ini bias, gitu loh. Cukup kalau dia mau, cukup TGB-nya saja, nggak usah pakai kata ulama. Ya, karena ulama ini bersifat umum ya Ustaz ya. Itu justru yang kemudian, maka saya yakin bukan hanya kita selaku kader beliau, tapi ingat di luar sana itu ada pencinta, ada simpatisan beliau, dan juga ada orang-orang yang sangat ngefans, bahkan gitu loh, bisa dibilang TGB maniaknya itu yang kemudian justru ini yang tidak bisa kemudian diperkirakan gitu, mereka ini akan ngambil sikap kayak gimana gitu loh. Nah lalu kemudian ini yang justru yang ingin kita klarifikasi di situ itu adalah diksi kata-kata ulama itu. Saya khawatir persoalan ini kan sudah berulang-ulang, ini bukan pertama kali loh. Betul. Sosok TGB itu kemudian dibullying, bahkan dihina. Lalu ada lagi beberapa statement-statement yang menjadi turunan, baik itu di ruang komentar di Instagram beliau, bahkan di status-status FB, bahkan sudah masuk kemudian pada ruang-ruang diskusi yang sudah mulai komentarnya sedap gitu loh kita dengar. Di luar batas. Ya. Tapi yang jelas kita menyatakan sikap bahwa kita menolak tindakan itu dan kita berkeberatan terhadap hal itu. Itu yang pertama. Tidak ada kemudian satu kasus yang sama berulang-ulang. Pada akhirnya kemudian ketika digali motifnya, justru kemudian ujung-ujungnya yang minta maaf. Dan di bulan ini saya kira ini kali ketiga begitu dalam pemberitaan medsos itu beliau. Dan notabene-nya mohon maaf, ini kan oknum-oknumnya bukan orang jauh juga gitu. Nah, ada beberapa orang setelah kita temui ternyata endingnya adalah oh mohon maaf saya tidak sengaja, saya mohon maaf dan sebagainya. Nah jadi berbicara soal ini saya yakin pola pikir ataupun kesadaran, nggak ada orang bermedsos gitu loh di bawah alam sadar itu. Nggak mungkin orang menulis status dalam keadaan ngantuk atau dalam keadaan dia tidur begitu loh. Nah ini kan menggali motif itu. Tapi justru kemudian yang kita khawatirkan ini ada sesuatu yang overmah. Overmah itu dalam bahasa hukum itu adalah sesuatu yang di luar batas kendali kita. Kalau sosok TGB ini adalah beliau, saya yakin dan kita semua husnuzon bahwa beliau itu adalah orang yang sangat-sangat berlapang dada terhadap segala situasi. Bahkan dalam setiap pernyataan beliau ketika kemudian harga diri beliau dicabik-cabik itu beliau mengatakan saya ikhlaskan 30% harga diri saya itu untuk diinjak, dihina dan sebagainya karena memang itu sebuah keniscayaan. Nah itu yang titik yang clue yang kami sampaikan adalah bahwa kita dalam kesempatan ini baik secara pribadi maupun juga hasil diskusi kami dengan kawan-kawan di kader itu sangat-sangat berkeberatan terhadap pernyataan itu, ya baik yang berupa ucapan maupun juga tulisan-tulisan yang kemudian membuat kita tidak, kadangkala ya mohon maaf, kalau kita tidak berbicara, kita berada di NKRI, mungkin kita berada di negara barat sana, tinggal di door saja gitu loh. Itu persoalannya, karena ini TGB gitu loh. Khawatirnya kita 1-2 hari besok bergulir. Siapa lagi kemudian ulama-ulama kita yang kemudian justru ya nggak bisa juga kemudian menganulir ulama-ulama yang lain gitu loh. Nah cuma pertanyaan saya, kalau memang TGB-nya dan itu berasal dari hatersnya TGB, jantan aja gitu loh. Kata TGB-nya langsung digunakan tanpa mengambil diksi kata-kata ulama itu. Nah ini kemudian saya yakin akan mengundang gelombang besar dan pernyataan-pernyataan sikap yang diekspresikan dengan banyak cara. Itu yang kemudian ini yang kita khawatirkan. Maka kemudian kita berharap semua siapapun oknum itu beritikat baik. Dan kemudian kalau bicara dengan dalam konteks pribadinya Bapak Tun Guru Bajang, saya kira
itu urusan pribadinya dia dengan Tuan Guru Bajang gitu. Tapi persoalan ini karena sering berulang-ulang, maka kita di kader itu ini kemudian yang melatar belakang itu untuk menyatakan pernyataan sikap gitu loh, bahwa hal ini kita tidak, ya memaafkan itu mudah gitu loh. Betul, tetapi melupakan itu sulit. Belum lengang beberapa minggu ada statement dan stigma negatif yang terbangun terhadap sosok beliau dalam berbagai kapasitas beliau, bukan hanya sebagai dalam kapasitas sebagai seorang ulama, tetapi juga terkait dengan apa yang saat ini beliau jalani, itu loh. Dan ini tujuannya agar kejadian ini tidak berulang kembali, begitu Ustaz ya? Nah, jadi kan saya kira semua publik tuh tahu gitu loh, pernyataan-pernyataan semacam ini bukan kali ini muncul untuk TGB. Betul, betul. Itu baik dari internal kita begitu loh. Yang saya maksudkan internal di sini adalah sesama bangsa kita gitu loh. Nah, ini kan yang saya khawatirkan, justru banyak gelombang-gelombang massa yang kemudian membaca pernyataan itu, justru ini jangan-jangan ada upaya gitu loh. Jangan-jangan ada upaya kemudian untuk bagaimana mengekang peran-peran ulama yang sedang diperankan untuk mencapai tujuan bangsa yang kemudian kita harapkan mampu mewarnai perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, ini kan ulama itu sedang memerankan tugasnya. Nah, lalu dalam hal ini saya contohkan begini loh. Saya kira dalam pemberitaan yang viral itu kan dalam konteks atau konten di mana Bapak Tuan Guru Bajang mengomentari, meluruskan, ataukah mengoreksi sifatnya apa yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Dalam hal ini Pak Anies sudah menjadi gubernur gitu loh. Kemudian Tuan Guru Bajang juga sudah menjadi gubernur, dengan seluruh kompleksitas persoalan di mana mereka pernah mengalami ruang persoalan yang saya yakin tidak sedikit yang sama persoalannya dalam hal leading publik itu. Saya kira itu satu hal yang lumrah sebagai sesama orang yang sudah memiliki pengalaman dalam birokrasi. Dalam arti kata begini, di masing-masing daerah itu kan ada bapeda, di mana kemudian hasil kolektif dari keseluruhan rencana pembangunan itu ada tolak ukurnya, keberhasilannya sesuai dengan program yang dicanangkan dalam periodisasi mereka menjabat. Lalu kemudian yang kedua, ada pun data-data yang dihadirkan kemudian dikoreksi. Saya kira ini tidak jauh beda dengan kita berbudaya literasi gitu loh, dimana kemudian orang bisa meresensi sebuah buku, padahal buku itu dia memiliki izin terbit dan sebagainya, dilindungi, dia sebagai kekayaan atas kekayaan intelektualnya gitu loh. Tetapi kan meresensi buku itu ketika kita menyimpulkan plus minus daripada buku itu bukan justru subjektivitas, tapi kita sedang belajar objektif. Nah, maka saya kira sah-sah saja pembandingan data itu bisa saja dari sumber yang lain atau lembaga penelitian yang lain, lembaga riset yang lain, dan saya kira ini akan memperkaya. Kita usul-usul aja gitu loh. Jadi syukur kemudian ketika TGB menghadirkan bacaan atau deskripsi tafsiran terhadap data-data dari sumber lain. Katakan kalau saya usul-usul aja dalam posisi itu, andai kata saya dalam posisi itu, saya mengucapkan terima kasih bahwa ternyata ada data pembanding. Tinggal kemudian interval, apakah ada kemudian penyimpangan metodologis dalam penyimpulan data itu, saya kira itu barang-barang yang sah saja. Kenapa? Karena hipotesa dengan hasil riset itu, saya kira ketercapaiannya ada tolak ukur, ada indikator dan variabelnya. Maka dalam kapasitas ini, yang saya bingungkan justru ini kan pada ranah-ranah yang wajar gitu loh. Karena kalau kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh agama kita, ya adil nasihat. Di akhir hadis itu mengatakan liman, nasihat itu juga untuk siapa selain untuk Allah dan Rasulnya, wali kitabi, wali a'immatil muslimin, dan para pemimpin-pemimpin umat Islam. Itu loh. Wa amatihim, begitu juga nasihat untuk seluruh rakyat kita. Nah, jadi kalau kemudian data itu dibiarkan menggelinding
tidak ada koreksi, tidak ada evaluasi terhadap hal itu, kita khawatirkan terkhawatirkan nanti terbangun opini yang berbeda. Lalu kemudian meletupkan peristiwa-peristiwa lain yang tidak kita hendaki, nauzubillah, begitu di situ. Nah, ini satu hal yang wajar saya kira. Cuma yang jadi pertanyaan saya justru adalah, apa sih kalau sekedar TGB mengkoreksi, ya, yang membuat kita berkeberatan ini adalah kalau hanya sekedar mengomentari, mengoreksi, meluruskan, atau katakanlah jalan tengahnya adalah menghadirkan data pembanding dengan sumber yang berbeda, andai kata demikian begitu, lalu kemudian kok alasannya nggak masuk akal sekali, lalu kemudian menyematkan TGB ulama penjilat. Saya yakin motif dari ungkapan itu diungkapkan, pertama sudah kita analisis tadi, gitu loh. Nah, postulatnya, dasar berpikir yang digunakan ini adalah sesuatu yang sangat tidak rasional. Ya, jadi apa ubahnya gitu? Saya buat status, lalu orang berkomen. Persoalannya, you like or dislike, itu tinggal diluruskan aja. Kalau kita tidak suka, itu tidak suka karena Allah. Kalaupun kita suka, ya karena Allah aja, biar suka, tidak suka kita bernilai ibadah. Nah, cuma persoalannya sekarang sangat sepele sekali ketika TGB mengomentari, TGB kemudian memberikan paparan data kembali, atau kemudian menganalisis, katakanlah meluruskan. Ya, menganalisis untuk kemudian mencari, bukan kemudian justru menjatuhkan, tetapi justru untuk melakukan evaluasi terhadap data yang dihadirkan. Kalau kami menangkapnya begitu, sehingga kami dengan keyakinan kuat menyatakan bahwa TGB ulama penjilat itu tidak murni berasal dari kondisi konten di konteks di mana Bapak Tuan Guru Bajang itu kemudian mengomentari pidato seseorang, gitu loh. Ini nggak masuk akal di kami. Maka ini yang kemudian terus terang, gitu loh, saya pribadi sangat-sangat menyayangkan statement itu. Yang kemudian ada turunan-turunan lagi, gitu loh. Ada turunan lagi bahwa mungkin besok TGB dikatakan bersekutu dengan Zionis, TGB bersekutu dengan apa lagi. Nah, ini kan persoalan yang tidak bisa kita prediksi, karena kita sudah dikuasai oleh medsos. Bukan kita yang menguasai medsos, itu persoalannya. Hanya saja saya kira apapun bentuk media itu, selama kita menguasai diri kita sendiri, sesuatu itu akan baik-baik saja. Kenapa? Ya, yang paling poin bagi kita sekarang itu adalah apapun motif dibalik itu, tetapi orang menulisnya, saya yakin bukan karena tidak sengaja. Dan kasus ini sudah sering kali berulang-ulang terjadi itu, bukan hanya bagi TGB sebetulnya. Kita ketahui di banyak dekade yang sudah kita lalui dalam perjalanan sejarah bangsa kita ini. Nah, lalu kemudian kata-kata ulama ini yang juga sangat-sangat kami berkeberatan, gitu loh. Mencatut kata ulama, saya kira nggak perlu. Kalau untuk mempertegas sosok TGB, saya yakin kita nggak membutuhkan pernyataan 1-2 orang, apalagi orang yang tidak berkapasitas. Keulamaan TGB itu kan sudah diakui oleh dunia internasional. Itu dibuktikan dengan keberadaan beliau. Banyak kesempatan beliau menjadi wakil negara kita untuk berbicara dengan dunia luar, baik itu dunia barat, via Eropa, via Amerika, kemudian juga dengan Timur Tengah. Nah, perlu diingat bahwa kami di tengah ajaran yang diajarkan oleh TGB berbicara tentang Islam wasatiyah. Kalau kita takar lagi, gitu loh, berbeda kalau kita kerucutkan lagi, berbicara kata ulama itu jangan kemudian menganulir bahwa umat itu sudah nggak tahu memilih guru sama siapa, itu loh. Nah, tetapi pada intinya bahwa apa sih sebenarnya alasan yang kuat sehingga kata-kata TGB seorang ulama penjilat itu? Coba bantu kita untuk mengurai motivasi yang bersangkutan dari oknum ini. Dan kalaupun kemudian ini tidak dilakukan penindakan tegas terhadap oknum-oknum semacam ini, nah ini kan berarti ada pembiaran, gitu loh. Ada pembiaran. Lalu kemudian kalau kita kembalikan kepada beliau,
Setahu kami, aku yakin bahwa beliau itu tidak pernah, apalagi akan kemudian bertindak lebih. Ya, beliau itu sudah dalam banyak kasus yang sama ataupun yang 11-12 dengan apa yang terjadi saat ini. Beliau kalem down aja, gitu loh. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau kan sudah diklarifikasi. Dan tentu apa yang beliau sampaikan itu sudah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum disampaikan ke khalayak ramai, begitu Ustaz. Ya, justru karakteristik seorang ulama itu adalah